Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, dan sore, Bapak, Ibu dosen, dan juga teman-teman sekalian. Terima kasih atas kesempatan dan waktu yang telah diberikan. Perkenalkan, nama saya Dimas Fasahlian dengan NIM 204220026 dari program studi Statistika dan Sains Data dari Fakultas MIPA UNES. Nah, pada hari ini dalam waktu kurang lebih 10 menit, saya akan memaparkan topik tentang implementasi Pancasila dalam sistem hukum nasional. Di sini saya ingin menuntaskan tugas proyek yaitu implementasi pada sila keempat yaitu tentang menyumbangkan tenaga pikiran dan juga kemampuan demi kepentingan masyarakat dan juga kemajuan bangsa. Semoga pemaparan ini dapat memberikan gambaran konkret bagaimana nilai rela berkorban dan tidak hanya memenuhi slogannya, tetapi juga mewujudkan dalam tindakan yang nyata oleh setiap warga negara. Oke, bisa saya lanjutkan ke slide berikutnya. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang implementasi Pancasila dalam sistem hukum nasional. Nah, pertama dari latar belakang materi ini sendiri. Pancasila adalah negara dasar sekaligus sumber utama dalam sistem hukum Indonesia. Sebagai pedoman hukum, Pancasila seharusnya tercermin dalam setiap regulasi dan juga kebijakan nasional. Namun, dalam praktiknya, masih terdapat kesenjangan antara hukum positif dan nilai-nilai Pancasila, terutama dalam aspek keadilan sosial dan juga kemanusiaan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis sejauh mana nilai-nilai Pancasila diterapkan dalam sistem hukum serta mengidentifikasi tantangan dalam implementasinya. Dengan pemahaman yang lebih mendalam, diharapkan hukum nasional semakin selaras dengan nilai-nilai Pancasila dalam mewujudkan keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, untuk topik pertamanya adalah peran Pancasila sebagai sumber dari segala hukum di Indonesia. Pancasila berperan fundamental dalam sistem hukum nasional, namun dalam praktiknya implementasi prinsip-prinsip Pancasila sering menghadapi tantangan, terutama dalam menyesuaikan antara hukum positif dan nilai-nilai Pancasila. Oleh karena itu, penting untuk menganalisis sejauh mana peran Pancasila dalam sistem hukum nasional, identifikasi potensi konflik yang muncul, dan upaya harmonisasi agar hukum nasional tetap selaras dengan nilai-nilai dasar Pancasila. Oke, kita lanjut ke landasan konstitusional Pancasila dalam sistem hukum nasional. Pancasila merupakan negara sekaligus sumber utama dalam sistem hukum nasional. Sesuai pasal 2 UU nomor 12 tahun 2011, setiap peraturan hukum di Indonesia harus berlandaskan nilai-nilai Pancasila. Hal ini ditegaskan dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 yang menjadikannya dasar filosofis dalam membentuk hukum. Kemudian landasan konstitusional Pancasila dalam sistem hukum nasional. Nilai-nilai Pancasila tercermin dalam berbagai regulasi. Contohnya adalah sila pertama yaitu menjadi dasar hukum kebebasan beragama, sila kelima yaitu bisa diimplementasikan yaitu tercermin dalam regulasi ekonomi dan keadilan sosial, namun dalam praktiknya masih ada perdebatan terkait implementasinya. Kemudian ada potensi konflik antar hukum positif dan nilai Pancasila. Perbedaan interpretasi. Beberapa regulasi dianggap kurang mencerminkan nilai-nilai moral Pancasila. Kemudian ada juga ketimpangan akses keadilan. Kelompok rentan masih mengalami kesulitan dalam penegakan hukum. Dan yang terakhir ada konflik dengan hukum internasional. Beberapa hukum nasional berbasis Pancasila bertentangan dengan prinsip hukum global. Kemudian ada solusi harmonisasi hukum Pancasila dengan Pancasila. Yang pertama ada konsistensi dalam legislasi. Setiap regulasi harus tetap sesuai aturan dengan nilai Pancasila. Yang kedua ada interpretasi yang dinamis. Pancasila harus dikontekstualisasikan dengan perkembangan zaman. Yang ketiga ada pendidikan hukum yang berbasis Pancasila. Aparat hukum harus memiliki pemahaman yang kuat dan dalam menerapkan hukum Pancasila yang berlandasan dengan nilai-nilai Pancasila. Oke, kemudian saya lanjut ke peran Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum di Indonesia. Pancasila memiliki peran krusial dalam sistem hukum nasional. Namun, untuk mengatasi tantangan yang ada, diperlukan legislasi yang lebih konsisten, reinterpretasi yang sesuai dengan perkembangan zaman, dan juga penguatan pemahaman hukum berbasis Pancasila. Dengan demikian, hukum nasional dapat tetap relevan dan juga mencerminkan jati diri bangsa Indonesia. Kemudian saya lanjut ke topik yang kedua, analisis terhadap undang-undang dan peraturan yang mencerminkan nilai-nilai Pancasila.
Pancasila sebagai dasar negara memiliki peran vital dalam pembentukan hukum di Indonesia. Untuk mencegah identitas dan cita-cita bangsa, setiap peraturan dan perundang-undangan harus disesuaikan dengan nilai-nilai Pancasila. Di sini ada prinsip-prinsip Pancasila yang harus ada di dalam ketentuan hukum. Yang ada yang pertama ada di sila 1 yaitu prinsip prinsip berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa. Sila kedua prinsip yang mengacu kepada hak asasi dan kewajiban. Sila ketiga prinsip persatuan Indonesia sebagai penguat bangsa dan negara. Sila keempat prinsip kedaulatan yang berada di tangan rakyat. Sila kelima yaitu adalah prinsip keadilan. Nilai-nilai Pancasila yang telah dimuat di dalam undang-undang, yaitu ada sila pertama pada pasal 29 UUD 1945, Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan, dan juga ada Undang-Undang nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak. Nah, untuk yang sila keduanya yaitu ada Undang-Undang nomor 39 tahun 1999 tentang hak asasi manusia. Yang kedua ada Undang-Undang nomor 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan. Dan juga yang terakhir ada Undang-Undang nomor 26 tahun 2000 tentang pengadilan pengadilan hak asasi manusia. Nah, untuk sila yang ketiganya ada Undang-Undang nomor 24 tahun 2009 tentang bendera bendera bahasa dan lambang negara serta lagu kebangsaan. Yang kedua ada Undang-Undang nomor 7 tahun 2012 tentang penegakan konflik sosial. Dan yang terakhir ada Undang-Undang nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah. Nah, yang ke sila keempatnya ada Undang-Undang Dasar 1945 pasal 1 ayat 2. Yang kedua ada Undang-Undang nomor 2 tahun 2007 tentang pemilihan umum. Yang ketiga ada Undang-Undang nomor dua tahun 2011 tentang partai politik. Nah, kemudian yang terakhir yaitu sila kelima. Yang pertama ada Undang-Undang nomor 40 tahun 2004 tentang sistem jaminan sosial nasional. Yang kedua ada Undang-Undang nomor 19 tahun 2013 tentang perlindungan dan pemberdayaan petani. Yang ketiga ada Undang-Undang nomor 11 tahun 2009 tentang kesejahteraan sosial. Kemudian saya lanjut ke topik ketiga yaitu ada evaluasi terhadap konsistensi antara sistem hukum nasional dan juga prinsip-prinsip Pancasila. Sistem hukum merupakan tempat di mana asas-asas dan peraturan hukum dapat ditemukan dan dipelajari. Menurut Zevenbergen, sumber sumber hukum dibagi menjadi dua jenis sumber hukum material dan juga sumber hukum formal. Yang pertama ada sumber hukum material. Sumber hukum material adalah faktor-faktor yang membentuk hukum seperti hubungan sosial, dinamika politik, kondisi sosial, ekonomi, tradisi, atau keyakinan agama dan juga norma budaya, perkembangan internasional, serta kondisi geografis. Pancasila dianggap sebagai sumber hukum material karena mengandung nilai-nilai filosofis eh, yang mendalam mencerminkan identitas hukum fundamental bangsa dan berfungsi sebagai dasar pembentukan hukum di Indonesia. Meskipun Pancasila tidak secara langsung menetapkan menetapkan pemerintah, menetapkan perintah, larangan ataupun sanksi. Ia menjadi landasan filosofis yang membimbing pembentukan hukum di negara ini. Yang kedua ada sumber hukum formal. Ini dibagi menjadi dua, yaitu mengacu pada tempat atau wewenang di mana suatu peraturan memperoleh kekuatan hukum. Contoh untuk sumber hukum formal meliputi peraturan perundang-undangan, perjanjian internasional, jurisprudensi, dan adat istiadat. Dan juga di sini ada Pancasila sebagai sumber hukum dasar nasional. Yang pertama ada kedudukan Pancasila. Di sini dibagi menjadi dua poin. Yang pertama ada ditetapkan sebagai sumber hukum dasar nasional dalam ketetapan MPR nomor 3 MPR tahun 2000. Kemudian ada pasal 1 TAP MPR menyatakan bahwa sumber hukum dasar nasional adalah Pancasila yang tertuang dalam pembukaan UUD 1945. Yang kemudian ada sumber dari segala hukum. Ini ditegaskan dalam UU P3 pasal 2 tentang bahwa Pancasila adalah sumber dari segala hukum. Yang artinya semua peraturan perundang-undangan di Indonesia tidak boleh bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila. Kedudukan Pancasila dalam sistem hukum Indonesia dan indikator kebenaran Pancasila sebagai landasan hukum. Kedudukan Pancasila dalam sistem hukum.
Yang pertama ada kedudukan istimewa. Filosofis, filosofis dan Grundgesetz, landasan filosofi pembentukan hukum. Stat fundamental norm atau norma fundamental negara. Pancasila adalah arti atau roh dari pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 atau norma hukum tertinggi. Yang kedua ada hubungan pembukaan dan batang tubuh Undang-Undang 1945. Yang pertama ada yang di sini dibagi menjadi dua, yaitu ada klausal dan juga organik. Untuk klausalnya adalah pembukaan Undang-Undang 1945 sebagai penyebab eksistensi pada batang tubuh. Yang kedua ada organik. Keduanya saling terikat dan tidak terpisahkan. Kemudian saya lanjut ke prinsip-prinsip Pancasila sebagai landasan hukum. Yang pertama ada nilai ketuhanan. Hukum harus menjunjung tinggi nilai ketuhanan dan menjamin kebebasan beragama tanpa diskriminasi. Kemudian ada nilai kemanusiaan. Hukum harus menghormati HAM dan mendukung terciptanya negara beradab. Yang ketiga ada persatuan. Hukum harus memperkuat persatuan dan juga mencegah perpecahan. Yang keempat ada kerakyatan. Hukum harus mencerminkan nilai demokrasi yang melibatkan seluruh elemen negara. Yang kelima ada keadilan sosial. Hukum harus mewujudkan keadilan dan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia. Yang keempat ada penerapan Pancasila dalam sistem hukum Indonesia. Di sini menjadi 3 poin, yaitu Pancasila sebagai dasar hukum negara yang mencerminkan nilai-nilai luhur bangsa. Yang kedua ada penerapannya tidak hanya teoritis tetapi juga dalam praktik peradilan. Yang ketiga adalah fokus pada peradilan, keadilan sosial, kemanusiaan yang adil dan beradab, dan serta musyawarah dan mufakat. Nah, kemudian kita mari beranjak ke studi kasus pertama, yaitu keputusan Mahkamah Konstitusi nomor 1 nomor keputusan Mahkamah Konstitusi nomor 24 PUU 12 2014. Pancasila penerapan Pancasila dalam pemilu. Di sini ada 4 poin, yaitu yang poin pertama ada kasus, yaitu pengujian undang-undang pemilu di Mahkamah Konstitusi. Untuk putusannya adalah ada MK menegaskan bahwa pemilu harus mempertimbangkan kesetaraan hak pilih sesuai dengan sila kelima Pancasila, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Untuk nilai yang diterapkan ada kesetaraan hak pilih dan juga perlindungan hak-hak politik kelompok yang kurang beruntung. Yang terakhir ada penerapan Pancasilanya, yaitu MK mengintegrasikan nilai-nilai Pancasila dalam sistem demokrasi yang adil. Kemudian ada studi kasus yang kedua, yaitu putusan Mahkamah Agung nomor 55 PTD.G 2015 PA. Nah, penerapan Pancasila dalam hak asasi manusia. Di sini juga sama ada 4 poin, yaitu di kasusnya adalah kasus hak-hak pribadi yang bertentangan dengan hukuman adat. Untuk putusannya adalah Mahkamah Agung menegaskan bahwa setiap keputusan harus berdasarkan pada prinsip kemanusiaan yang adil dan beradab. Untuk nilai yang diterapkan ada 2 poin, yaitu perlindungan hak pribadi dan juga penghormatan terhadap prinsip kemanusiaan, yaitu sila kedua. Yang terakhir ada penerapan Pancasila. Mahkamah Agung melindungi hak-hak individu meskipun terdapat perbedaan dengan hukum yang ada. Kemudian ada penerapan Pancasila dalam hukum pidana, rehabilitas atau reintegration sosial dalam hukum pidana. Di sini juga terdapat 4 poin, yaitu yang pertama ada prinsip yang ditetapkan, yaitu Pancasila mengutamakan rehabilitas sosial daripada hukum punitif. Contohnya kasus pelanggaran ringan oleh anak-anak atau remaja. Untuk fokus hukumnya yaitu memberikan hukuman rehabilitatif atau program pendidikan atau pemulihan. Yang keempat ada nilai yang diterapkan, yaitu untuk menjaga martabat dan hak-hak asasi pelaku sesuai dengan sila nomor kedua. Kemudian kita beranjak ke peradilan sistem hukum Indonesia dengan negara lain berdasarkan ideologi yang ada. Untuk pendahulunya ada 3 poin, yaitu perbedaan ideologi negara mempengaruhi sistem hukum yang diterapkan. Yang kedua adalah fokus perbandingannya. Fokus fokus perbandingannya itu ada Indonesia dengan Pancasilanya, Amerika Serikat dengan kapitalisme, dan juga Rusia dengan sosialisme. Untuk untuk sistem hukum di Indonesia ada 3 poin, yaitu ideologinya Pancasila untuk ideologinya adalah Pancasila mengedepankan keadilan sosial, kemanusiaan, dan juga musyawarah mufakat. Yang kedua ada fokusnya, yaitu keberpihakan kepada kelompok marginal dan juga pemerataan hak.
Untuk contohnya yaitu hukuman rehabilitatif di sistem hukum pidana untuk anak atau remaja. Yang kedua ada sistem hukum Amerika Serikat. Untuk ideologinya adalah kapitalisme, mengutamakan kebebasan individu dan hak milik pribadi. Fokusnya yaitu perlindungan kebebasan ekonomi dan pasar yang bebas. Contohnya adalah hukum punitif dan penegakan hukum yang berat, hukuman mati di berbagai negara bagian. Perbedaannya dari sistem Pancasila ini yaitu sistem peradilan lebih mengutamakan penghukuman, bukan rehabilitasi. Yang ketiga ada sistem hukum Rusia. Untuk ideologinya adalah sosialisme, lebih mengutamakan kesejahteraan kolektif dan kontrol negara. Untuk fokusnya itu pemerataan sosial, distribusi kekayaan. Contohnya adalah pengaturan ekonomi yang ketat oleh negara. Perbedaannya adalah negara memiliki kontrol yang lebih besar atas kebebasan individu dan dalam ekonomi. Nah, dari ketiga ideologi tersebut kita dapat mengambil perbandingan sistem hukum, yaitu Indonesia atau Pancasila lebih menekankan keadilan sosial dan juga kemanusiaan. Amerika Serikat dengan kapitalismenya yaitu lebih menekankan kebebasan individu dan juga perlindungan properti. Untuk Rusianya atau dengan sosialismenya lebih mementingkan pemerataan sosial dan kontrol negara. Kesimpulannya, meskipun berbeda-beda, masing-masing sistem hukum berusaha mewujudkan keadilan dan kesejahteraan sesuai dengan ideologi negara yang diadopsi. Nah, untuk penutupnya yaitu Pancasila sebagai dasar negara hukum nasional memastikan kebijakan hukum tetap selaras dengan nilai kebangsaan. Meski telah terintegrasikan, tantangan dalam penegakan hukum yang masih ada. Oleh karena itu, sinergi berbagai pihak dan reformasi kebijakan yang inklusif diperlukan agar sistem hukum lebih adil, efektif, dan juga mencerminkan nilai Pancasila. Oke, sekian dari saya Dimas Pasafrilian dengan NIM 2404220026 dari Prodi Statistika Sains Data dan juga Fakultas Ilmu Pengetahuan Alam dan Matematika. Izin pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.